Oke, kita kembali lagi di NTV Sport kali ini bersama Bro Marco. Ini kalau Yes, kita Mai. lihat judulnya Perang Ancam Piala Iya, Dunia betul. 2026, kita Iya. tahu memanasnya situasi antara Iran dan Israel dan juga keterlibatan langsung dari Amerika Serikat ini memberikan Iya. dampak yang kompleks dan juga signifikan, terutama bagi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejauh ini pengaruhnya apa aja, Bro Marco? Ya, kita tahu bahwa konflik memang sedang memanas di Timur Tengah ya, antara Israel dan Iran, dan tentu saja ada campur tangan dari Amerika Serikat. Betul. Dan kita sih berharap konfliknya bisa mereda ya. Namun kalaupun memang tidak mereda juga, kita yang tentu saja harus fokus kepada keselamatan timnas Indonesia kita yang nantinya akan bertanding di babak ronde keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nah, apa saja yang mungkin menjadi concern kita, bahwa kita tahu bahwa timnas Indonesia akan bertanding di round 4 dan AFC sudah memilih tuan rumah. Di sini ada Arab Saudi dan juga Qatar. Dan juga Qatar, ini ada dua negara yang memang ada di tengah-tengah daerah konflik yang antara Israel dan juga Iran. Kita tahu ini adalah merupakan pemilihan tempat yang memang dilakukan oleh AFC sebelumnya ya. Dan ada 6 tim yang nantinya akan bertarung di putaran keempat. Setelah nanti mereka di drawing, nanti akan ditentukan siapa yang akan bertanding di Arab Saudi maupun di Qatar. Ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya lokasinya cukup berdekatan ya dengan daerah zona konflik saat ini ya. Ada Israel dan Iran. Dan kita tahu juga kemarin, belum lama ini AFC sebenarnya sudah atau menunda penyelenggaraan dari Piala Asia Wanita 2026 yang harusnya berlangsung di Yordania. Yordania kita tahu sangat dekat dengan Israel, yang harusnya berlangsung pada tanggal 23 Juni hingga 13 Juli mendatang. Dan AFC akhirnya menunda ini karena faktor keamanan. Kita tahu bahwa eskalasi peperangan antara Israel dan Iran meningkat akhir-akhir ini. Nah, kita tahu bahwa dan timnas Indonesia juga tentu saja apapun yang harus dilakukan, sebenarnya kita harus fokus pada keselamatan timnas Indonesia. Karena Indonesia menjadi salah satu peserta yang nantinya akan main di putaran keempat. Begitu, Mai. Nah, kalau kita lihat, adakah potensi akan digeser dari Qatar maupun Arab Saudi? Bisa saja sebenarnya, bahwa menggeser ke lokasi yang lebih aman itu merupakan opsi yang tentu saja layak dipertimbangkan ya. Namun saat ini memang belum ada keputusan resmi atau pernyataan resmi dari AFC, belum ada sampai saat ini. Namun kalau kita lihat nanti perkembangannya semakin eskalasinya semakin meningkat, opsi ini mungkin tentu perlu disampaikan oleh PSSI. Saya tadi sempat bicara dengan salah satu mantan anggota Exco AFC yang berasal dari Indonesia, ada Pak Dali Tahir, tadi mengatakan bahwa AFC punya kebijakan sendiri. Maksudnya dalam arti mereka yang akan menentukan nanti apakah daerah ini atau pertandingan ini aman digelar di Qatar maupun di Arab Saudi. Nah, mereka nanti akan melaporkannya kepada FIFA untuk selanjutnya diambil keputusan apakah akan ditaruh di tempat yang lain atau enggak. Tapi yang pasti apa? PSSI harus proaktif sebenarnya melihat situasi ini, membaca geopolitik yang ada di Timur Tengah, sehingga nanti bisa memberikan masukan lah paling nggak kepada AFC. Apakah ini harus tetap dilakukan di sana atau dipindah lokasinya. Nah, kalau berpindah lokasi, apakah Indonesia punya potensi untuk menjadi tuan rumah? Ya, sebenarnya siapapun punya potensi ya, termasuk Indonesia yang tampil di round keempat. Namun yang pasti sebenarnya zona netral akan lebih baik ya, akan lebih banyak dukungannya lah. Maksudnya semua orang akhirnya menganggap bahwa ini tempat yang terbaik, itu zona netral. Mungkin di negara-negara yang sudah lolos ke putaran final seperti mungkin Korea Selatan atau mungkin Jepang. Dan ya, kita harus memang mengantisipasi karena memang sudah ada indikasinya ya, karena ada AFC sudah melakukan menunda kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 yang ada di Jordania. Seperti itu. Ya, ini dia keputusannya kemarin disampaikan oleh Federasi Jadi ini sudah official ya? Iya. Walaupun AFC sebenarnya tidak memberikan pengumuman secara langsung, tapi Konfederasi Singapura atau Asosiasi Sepak Bola Singapura menyampaikan bahwa grup A ditunda karena alasan keamanan tadi. Oke. Jadi ini tidak hanya untuk grup A saja, tapi untuk semua grup, the whole kompetisi gitu ya? Ya, untuk kualifikasi yang untuk wanitanya sebenarnya yang ada di Jordania aja yang untuk sementara ditunda. Nah, untuk yang putaran keempat kita masih menunggu sebenarnya sikap dari AFC atau FIFA seperti apa gitu. Oke, baik. Kita akan ke slide berikutnya. Iya. Kalau kita lihat apakah seperti apa sih situasi konflik Timur Tengah ini bakal berpengaruh kepada Piala Dunia 2026 mendatang. Kalau kita lihat kan, Amerika sebagai tuan rumah nantinya untuk 2026 bersama dengan
bersama dengan Meksiko dan juga Kanada. Nah, sebelum Piala Dunia berlangsung sebenarnya sudah ada kekhawatiran dari para pemain sepak bola atau pemain-pemain Iran. Kita tahu Mehdi Taremi akhirnya tidak bisa bertanding di Piala Dunia antar klub 2025 yang berlangsung kebetulan di Amerika Serikat. Tidak bisa datang karena apa? Karena memang satu, dia terisolasi akibat serangan yang dilakukan oleh Israel ke negara Iran, ke negaranya. Dia tidak bisa terbang ke Amerika Serikat. Dan yang menjadi kekhawatiran juga adalah apa? Bahwa Iran, mungkin kita bisa mencoret-coret sedikit. Sebentar. Oke. Nah, mungkin iya. Iran itu sebenarnya kan sudah lolos ya ke putaran final Piala Dunia 2026 sebagai juara di grup A. Namun kekhawatiran tentu saja ada karena kita tahu bahwa kebijakan dari Donald Trump kemarin membatasi pergerakan dari orang luar atau warga dari negara Iran lain, terutama. khususnya dari Iran. Mereka melarang untuk warga negara Iran untuk masuk ke Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu indikasi yang memang membuat Iran cukup khawatir ya dengan keberadaan mereka nanti di Piala Dunia 2026. Nah, sebenarnya masih bisa untuk diakalin ya, untuk babak penyisihan mungkin mereka masih bisa bertanding di Mexico City atau mungkin di Kanada. Tapi yang jadi permasalahan adalah ketika nanti sudah memasuki fase knockout, di mana babak semifinal atau sampai ke final itu kalau nggak salah adanya di Amerika Serikat. Nah, kalau Iran berhasil lolos sampai sejauh itu, berarti mereka akan mau tidak mau harus berangkat ke Amerika Serikat. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran apakah ini bisa diperbolehkan karena sudah ada respon belum dari FIFA? Belum, sejauh ini belum ada juga. Keputusan dari FIFA sampai sekarang belum ada. Tapi kalau kita melihat dari sejarah sebelumnya, sebenarnya ini cukup kompleks ya. Dengan kondisi situasi seperti ini. Walaupun memang mungkin masih bisa diakalin gitu ya. Maksudnya babak penyisihan masih bisa ditaruh di Mexico City atau di Meksiko atau nanti. Namun setelah babak knockout ini akan menjadi sulit untuk ditentukan di manakah Iran bisa bermain. Nah, Amerika Serikat sendiri juga kalau sampai terlibat terlalu jauh terhadap perang Timur Tengah, bukan tidak mungkin juga sebenarnya mereka ini akan dicoret sebagai tuan rumah. Itu ada pada kemungkinan karena kita tahu bahwa kalau kita melihat di slide ketiga, mungkin kita bisa lihat ke slide ketiga bahwa sebenarnya FIFA itu cukup benci dengan perang ya, sangat tidak menyukai perang. Banyak keterlibatan negara dalam sebuah perang itu akhirnya direspon dengan sebuah hukuman yang cukup berat dari FIFA, yakni di-ban. Ya, dan itu juga sudah pernah terjadi, bukan pertama kalinya terjadi kali ini ya. Ya, kita ingat yang terbaru tentu saja Rusia ya, tahun kemarin Ukraina. bahwa Rusia akhirnya tidak boleh tampil di Piala Dunia 2022 karena dia di-ban akibat menyerang Ukraina. Padahal sebenarnya Rusia ini tuan rumah 2018. Nah, kalau kita melihat lebih jauh lagi ke belakang, sebenarnya ada juga dari Asia Tenggara yakni Myanmar juga dilarang untuk atau tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena menolak main melawan Iran. Ini tentu terkait dengan sikap politik mereka saat itu. Lalu kita mundur lagi ke belakang, kita masih melihat bahwa Perang Dunia Kedua, Jerman dan Jepang. Ini dua negara yang menjadi titik sentral dari Perang Dunia Kedua ya. Mereka ini juga dilarang untuk tampil di Piala Dunia 1950. Dan Yugoslavia juga akibat dari konflik Bosnia Herzegovina juga dilarang tampil di Piala Dunia Amerika Serikat 94. Nah, di luar itu juga kita lihat bahwa sejarah juga memberikan fakta bahwa Perang Dunia Kedua juga membatalkan Piala Dunia yang berlangsung tahun 42 dan 46. Nah, ini harusnya ada 2 edisi yang harusnya digelar, tapi akhirnya batal karena Perang Dunia Kedua. Jadi perang ini memang sesuatu yang memang membuat cukup kompleks lah ya, boleh dikatakan bagi FIFA maupun AFC karena memang ini terkait dengan masalah keamanan juga tentunya. Jadi kita harap sih FIFA mengambil keputusan yang terbaik untuk Piala Dunia 2026 ini. Iya, karena kita juga belum tahu nih ya eskalasi perang ini akan sejauh apa intensitasnya dan ya kita tidak berharap, tapi jika terjadi perang ini sampai di tahun depan gitu ya, sampai di masanya harus Piala Dunia berlangsung, apakah bisa saja Piala Dunia ini mungkin dibatalkan atau ditunda? Iya, yang pasti akan menjadi pertimbangan utama adalah masalah keselamatan para peserta tentunya ya. Apakah ini, kita sih berharap perang ini segera selesai ya, tapi ya tadi kalau memang
para pemimpin negara kira tidak bisa menghasilkan titik temu, ya mungkin FIFA memang lebih melihat ke faktor keamanan di para peserta yang akan tampil di 2026 nanti. Dan PSSI tentunya di mana kita juga saat ini berpeluang untuk tampil ke 2026 juga sebaiknya lebih bersuara, lebih aktif, proaktif lah untuk mengingatkan mengenai hal ini, karena jangan sampai nanti keputusan yang salah justru membuat kita itu akan jadi terbeban ketika tampil nanti di putaran keempat. Apabila kita tetap memaksakan untuk tampil di Arab Saudi maupun Qatar dengan suasana yang memang belum cukup kondusif, itu akan menjadi beban tentunya bagi pemain-pemain kita yang akan tampil di sana. Oke, kalau berbicara mengenai kemungkinan Iran tidak bergabung untuk mengikuti ajang Piala Dunia ini, apakah untuk slot Asia sendiri, apakah masih ada kesempatan untuk Indonesia? Nah, ini kita belum tahu sebenarnya seperti apa nantinya sistem yang akan diterapkan oleh FIFA. Seandainya kita berandai-andai bahwa FIFA akhirnya menjatuhkan hukuman kepada negara-negara yang berperang, ya mungkin Israel juga sebenarnya sedang saat ini juga masih kualifikasi di grup I di zona Eropa, dan sementara Iran kita tahu udah lolos ke putaran final, tapi tiba-tiba mungkin nanti mereka mundur ataupun tiba-tiba di-ban oleh FIFA terkait dengan perang. Maka ada satu slot yang kosong yang masih tersisa lagi selain 2 slot dari putaran keempat dan setengah slot lagi dari playoff, berarti ada sekitar 3,5 slot lah. Nah, ini belum tahu sebenarnya apakah nanti yang akan menggantikan Iran ini adalah yang posisinya di bawah saat di grup A, atau mungkin nanti akan ada playoff lain untuk menggantikan Iran. Kita belum tahu, tapi yang pasti kita sih berharap semuanya bisa ikut serta, ya siapapun yang lolos sekarang, Iran dan segala macam, karena Piala Dunia ini sebenarnya di luar sebagai adu gengsi dari setiap negara, tapi ini juga panggung perdamaian sebenarnya karena sportivitas yang diutamakan di Piala Dunia. Iya, dan pastinya kita juga berharap dari sejarah yang terpampang di sini, semoga sejarah kelam ini bisa kita katakan tidak terulang kembali. Terulang lagi, betul sekali, tidak terulang lagi, dan kita juga bisa sebagai Indonesia untuk pertama kalinya siapa tahu bisa mencetak sejarah di sini masuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Terima kasih Bro Marco. Sama-sama, Mike. Besok kita ngobrol lagi tapi yang lebih menarik lagi. Oke, Timnas Indonesia U23 menggelar sesi latihan terbuka di Stadion Madia jelang Piala AFF 2025. Informasinya usai jeda.